Pemirsa, pengacara asal Klaten yang juga alumni Fakultas Hukum UGM menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo terkait ijazah. Penggugat mengklaim Jokowi melawan hukum lantaran tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazahnya di depan publik. Yang mengatakan tolong viralkan. Baik Pak. Viralkan ya. Ingat ya, kepolisian itu bekerja ya atas dasar sumpah jabatan. Mereka berjanji untuk menegakkan hukum dengan sesuai benar. Tapi kali ini saya nilai sudah tidak benar. Ketika tidak benar, ingat, saya Guntur Lareba. Putusan polisi itu, putusan Mahkamah Agung saya robek. Ya, kalau sudah penegak hukum nggak benar, kita tidak perlu patuhi lagi. Betul. Sebagai kami melawan. Jadi sekali lagi, saya ini di depan kantor Polres, ya, saya ingin mengatakan bahwa kalau polisi tidak menegakkan hukum, maka kami tidak akan patuhi hukum. Kami tidak pernah hukum. Kalau hukum mau dipaksakan, tembak. Yes. Saya minta ditembak. Polisi kan punya senjata, tembak. Ya, saya ingin mengatakan bahwa rumah perlindungan hadir bukan untuk main-main. Ya. Kalau polisi itu memaksakan, tembak. Ya. Saya sudah biasa. Ya. Jadi saya sudah biasa. Oke, saudara-saudara, ya, tetap semangat, jaga ketertiban, jangan mengacaukan. Tapi saya tunggu. Ketika polisi tidak bisa menegakkan hukum, maka kita akan patuh pada hukum. Kami penegak hukum, dilindungi undang-undang. Ya, tidak ada. Hari ini kalau tidak ada jawaban, kami akan melakukan apa saja. Ya, ya, kami akan tunggu dan kami akan menegakkan hukum. Ya. Okay. Siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu. Ya. Sudah membuktikan. Jelas palsu ini. Oke. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Ya. Di pengadilan katanya. Ya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah. Kuliah saya juga sah. Dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak ya. Roy. Jangan UGM sembunyi, bela. Cocok. Bersuara yang jelas, asli. Cocok. Ini bukti skripsinya. Kan ini dosen apa Pak Roy? Udah. Ini dosen pembimbingnya. Iya Pak Kas. Udah kan. Oke, kalau itu sudah semua. IA-nya UGM sudah bilang Mbak, kalau itu palsu, yang nggak lulus. Udah, IA-nya UGM. Yang terbaru dibahas di media sosial ini oleh netizen, yaitu temuan ini ya di buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitra yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan. Di kolom pengantarnya di situ ditulis ya oleh Pak Sumitra ini dengan jelas sekali bahwa beliau adalah dekan selama 3 periode berturut-turut begitu ya, disebutkan secara berturut yaitu tahun 83 hingga 86. Kemudian ada jeda diisi oleh orang lain dan kemudian menjabat sebagai dekan lagi. Itu artinya pada tahun 85 yang menjabat sebagai dekan di UGM adalah ya Profesor Sumitra ini seharusnya. Tapi kejanggalannya yaitu ijazah Jokowi yang tanda tangan dekannya justru adalah Profesor Sunardi. Nah, untuk mencocok logi atau mengepaskan ini, UGM sudah meralat ini di websitenya ya. Jika sebelumnya disebut bahwa Pak Sumitra ini adalah dekan dari tahun 83 hingga 86. Nah, ini diralat pada tanggal 21 Oktober 2022 demi mencocokkan ya nama dekan ini agar sesuai dengan yang ada di ijazah Jokowi. Ini sejarah dirubah begitu ya. Dan tapi ini UGM lupa tidak meralat yang bahasa Inggrisnya belum diganti. Jadi masih Sumitra yang menjabat sebagai dekan pada tahun 85 tersebut. Baru pada tanggal 21 Juli 2024 UGM akhirnya meralat juga yang versi bahasa Inggrisnya. Nah, temuan ini seakan mengkonfirmasi pastinya ya kejanggalan pada ralat-meralat di website UGM itu dengan apa yang terdapat dalam buku Sumitra ini, Pak Sumitra ini ya. Jelas sekali ini menunjukkan kira-kira siapa yang
benar ya, apakah informasi yang sebelum diralat dan buku Pak Sumitro ini, ataukah informasi yang baru saja diralat dan dicocokkan dengan ijazah Jokowi? Hari ini terus terang ada satu video pernyataan Pak Jokowi yang membuat saya jadi ketawa lama sekali. Karena kayak ketika saya nonton video ini, ketika mendengar pernyataan Pak Jokowi, ini level kebohongannya itu sempurna gitu. Seperti orang kentut yang bunyinya nyaring dan bau, sempurna. Ya karena ketika Pak Jokowi bilang bahwa kenapa saya Ridwan Kamil, karena rekam jejak, itu sampai diulangi 2 kali tuh. Sekali lagi, kenapa saya Ridwan Kamil, karena rekam jejak. Bagi saya gitu ya, bagi saya pribadi, pernyataan Pak Jokowi ini lucu sekali. Ya, ini bukan video komedi, ini bukan video ngelucu atau ngelawak, ini adalah pernyataan Pak Jokowi yang disampaikan secara serius, dan sebenarnya beliau sedang bohong habis-habisan. Yang membuat saya jadi ketawa adalah ketika melihat ada ratusan orang di sekeliling Pak Jokowi dan Ridwan Kamil, itu yang terkesima, terkagum-kagum, percaya betul dengan Pak Jokowi. Padahal mereka ini sedang ditipu habis-habisan gitu. Ya karena Pak Jokowi sedang berbohong gitu, tapi mereka percaya. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Level kebohongan Pak Jokowi bagi saya itu adalah level kebohongan yang sudah di atas rata-rata. Itu sama seperti misalkan pelacur yang mengaku perawan dan ratusan orang percaya dengan pernyataan itu. Itu yang membuat saya jadi ketawa gitu. Bayangkan, ada orang yang kemudian pelacur gitu ya, terus mengaku perawan, dan ada ratusan orang di sekelilingnya percaya betul. Wah, orang ini hebat sekali, mulia sekali. Seolah-olah seperti itu. Karena ketika mau bicara soal rekam jejak terkait Ridwan Kamil di mata Pak Jokowi, itu nggak ada yang positif sebenarnya. Jadi ya bagaimanapun saya sedikit banyak lah ikut Pak Jokowi gitu ya. Pernah juga lah menjadi bagian dari stafnya Pak Jokowi ketika menjadi presiden selama beberapa tahun gitu. Ya tahu betul, paham betul bagaimana pemikiran Pak Jokowi soal Ridwan Kamil, pendapat Pak Jokowi soal Ridwan Kamil itu secara pribadi gitu ya. Itu Ridwan Kamil dianggap sombong gitu ya, nggak mau nggak mau dengar orang lain, sombong sekali. Itu pendapat pribadi. Nah kalau kita bicara soal rekam jejaknya, banyak yang negatif gitu. Ya saya sebelum saya lanjut kepada rekam jejak Ridwan Kamil yang sudah ada di media gitu. Judul Gegerkan Indonesia. Hari ini putusan keluar. Ijazah Jokowi terbukti 100% palsu. Kuasa hukumnya gemetar dan tak berkutik. Durasi plus minus 15 menit. Pukul 0 jam 1:30. Pembukaan hari sejarah yang ditunggu selama puluhan tahun. Selamat datang kembali di Menyala News bersama saya Charles Hulu. Hari ini tanggal yang akan tercatat dalam buku sejarah bangsa Indonesia selamanya. Hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta, ruang sidang penuh sesak, tak hanya oleh para pihak yang berperkara, tapi juga oleh ratusan wartawan, pengamat hukum, dan rakyat biasa yang sudah memadati gedung sejak subuh. Semua mata tertuju pada satu hal, putusan akhir gugatan kebenaran ijazah dan dokumen pendidikan Bapak Joko Widodo. Setelah berbulan-bulan persidangan, setelah mendengarkan puluhan saksi, setelah meneliti ratusan berkas, setelah mendengar keterangan ahli forensik, ahli dokumen, hingga pejabat arsip negara, hari ini majelis hakim akhirnya mengetuk palu. Dan apa hasilnya? Kabar yang kita sampaikan ini sangat mengejutkan, sangat dahsyat, dan mengubah seluruh peta politik hukum Indonesia. Majelis hakim memutuskan dengan suara bulat, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa seluruh dokumen pendidikan yang dipegang dan digunakan oleh Joko Widodo, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga Universitas Gajah Mada, adalah dokumen tidak sah, cacat hukum, dan terbukti berunsur pemalsuan. Di saat keputusan itu dibacakan, suasana ruang sidang hening seketika, lalu meledak dengan sorakan kelegaan dari pihak penggugat dan pendukung kebenaran. Tapi di sisi lain, terlihat pemandangan yang jarang terjadi. Tim kuasa hukum dan pengacara yang selama ini mati-matian membela Jokowi terlihat pucat, gemetar, wajahnya pucat pasi, dan nyaris tak mampu berdiri. Mereka ketakutan bukan main, karena mereka tahu betul dampak keputusan ini bukan cuma jatuh ke klien mereka, tapi juga bisa menyeret mereka ke ranah pidana karena membantu penggunaan dokumen palsu. Selama 15 menit ke depan, kita akan bedah tuntas apa saja isi putusan hakim, bukti apa yang
keputusan ini tak bisa diganggu-gugat, bagaimana reaksi kuasa hukum yang ketakutan itu dan apa dampak dahsyatnya bagi masa depan bangsa ini? Mari kita simak bersama laporan lengkapnya. Jam 1:30, jam 4:30, Hakim menyatakan setelah meneliti seluruh data administrasi negara, arsip dinas pendidikan, arsip sekolah, dan arsip universitas, Majelis Hakim berkesimpulan. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Nah teman-teman, kali ini ruang sidang penuh sesak dipadati oleh ratusan wartawan, pengamat hukum, hingga rakyat biasa yang sudah menyambut sejak subuh. Semua mata tertuju pada satu hal, yaitu pembacaan putusan akhir dan gugatan keabsahan ijazah dan dokumen pendidikan Bapak Joko Widodo setelah berbulan-bulan persidangan mendengarkan puluhan saksi, meneliti berkas, hingga menghadirkan ahli forensik. Hari ini Majelis Hakim resmi mengetuk palu. Dan apa hasilnya? Kabar ini sangat mengejutkan, dahsyat, dan dipastikan akan mengubah seluruh peta politik hukum di Indonesia. Majelis Hakim memutuskan dengan suara bulat bahwa seluruh dokumen pendidikan yang digunakan oleh Joko Widodo mulai dari SD, SMP, SMA hingga Universitas Gadjah Mada atau biasa dikenal dengan UGM dinyatakan tidak sah, cacat hukum, dan terbukti mengandung unsur pemalsuan. Nah Sobat Politik, ketika putusan itu dibacakan, suasana ruang sidang yang tadinya hening seketika meledak dengan sorak kelegaan dari pihak penggugat. Namun, ada pemandangan yang sangat kontras di sisi lain. Tim kuasa hukum yang selama ini mati-matian membela Jokowi terlihat pucat pasi, gemetar, dan nyaris tidak mampu berdiri. Mereka ketakutan. Mengapa? Yaitu karena sadar betul dampak hukum ini tidak hanya berhenti pada klien mereka, tetapi juga bisa menyeret mereka ke arah pidana atas tuduhan turut serta membantu penggunaan dokumen palsu. Mari kita bedah secara singkat poin-poin krusial mengapa Hakim sampai pada keputusan ini. Yang pertama, ketidakadaan induk arsip. Hakimnya menyatakan bahwa setelah meneliti seluruh data administrasi negara dan arsip universitas, nama Joko Widodo tidak ditemukan dalam daftar kelulusan resmi. Secara hukum, dokumen fisik yang tidak memiliki induk arsip otomatis dinyatakan palsu. Yang kedua, kejanggalan fisik dokumen. Hasil uji forensik menunjukkan kertas yang digunakan untuk dokumen bertahun 1985 ternyata merupakan jenis kertas yang baru diproduksi masa pada tahun 2000. Ke atas jenis cetakan huruf, cap dinas, hingga nomor seri juga tidak sesuai dengan standar zaman itu. Nah yang ketiga, tanda tangan pejabat. Ini yang paling mematikan. Nama pejabat dekan yang menandatangani ijazah tersebut ternyata baru menjabat pada tahun 1990-an, selisih 5 tahun dari tanggal ijazah diklaim terbit. Selain itu, analisis grafologi membuktikan tanda tangan tersebut merupakan tiruan. Saat Hakim menyatakan tanggapan atas putusan ini, kuasa hukum Jokowi yang biasanya lantang bersuara hanya bisa berdiri dengan kaki gemetar dan berkata lirik, "Kami menerima keputusan ini yang mulia, tidak ada bertahan, tidak ada tuduhan rekayasa, hanya ada kepatuhan yang penuh ketakutan." Sebaliknya, pihak penggugat seperti Ahmad Kozinuddin dan timnya berdiri tegak dengan penuh kewenangan. Beliau menyampaikan pesan yang sangat menyentuh hati. Ini bukan kemenangan pribadi, melainkan kemenangan seluruh rakyat Indonesia yang mendamaikan kejujuran dan
kerapian administrasi negara. Jika ijazah saja bisa dipalsukan, bagaimana dengan urusan negara? Bahkan pakar yang mendampingi seperti Roy Suryo menegaskan bahwa ini bukan lagi sekadar perdebatan di media sosial, melainkan sudah menjadi fakta hukum yang sah. Sobat politik, apa dampak tersebut ke depan setelah putusan bersejarah ini? Pertama, keabsahan masa jabatan kepresidenan akan digugat karena syarat pendaftaran di KPU terbukti tidak sah. Kedua, terbuka lebar pintu pidana atas pemalsuan dokumen negara. Ketiga, ini akan mengguncang stabilitas politik dinasti termasuk posisi Gibran Rakabuming Raka yang keabsahan pendidikannya juga kerap disorot publik. Keempat, ini menjadi ujian besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa intervensi demi menjaga wibawa negara. Hari ini kita belajar satu hal berharga, jangan pernah meremehkan kekuatan kebenaran. Kebenaran mungkin bisa ditunda atau dibungkam untuk sementara waktu. Namun, ia tidak akan pernah bisa disembunyikan selamanya. Pada akhirnya kebenaran akan berdiri tegak mengalahkan kebohongan yang dirancang rapi sekalipun. Nah, teman-teman, sekarang mari kita melihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Nah, di sini teman kita Syafi memberikan tanggapannya. Terima kasih ya Allah atas kemenangan rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Suwadi memberikan tanggapannya. Mantap Pak Hakim, semoga mimpi masyarakat terwujud. Nah, di sini teman kita Anggun memberikan tanggapannya. Jokowi akan kena hukum karma, pasti ada akibatnya. Nah, di sini teman kita Budi memberikan tanggapannya. Lanjutkan perjuangan sampai tuntas, sampai pembohong itu melingkup dipenjarakan. Nah, teman-teman, di sini teman kita Imam memberikan tanggapannya. Mantap, bravo. Yang terhormat Bapak Guntur, mohon tegakkan hukum yang jujur. Nah, di sini teman kita Syadin memberikan tanggapannya. Tangkap segera jika benar ijazahnya palsu, penjarakan seumur hidup, rampas semua hartanya. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Ali Nur memberikan tanggapannya. Inilah penegak hukum yang patut dihormati dan didukung, sehat selalu, Pak. Nah, di sini teman kita Yudi memberikan tanggapannya. Lanjut Pak Hakim dan kebenaran demi kebenaran dan NKRI merdeka. Nah, di sini teman kita Frankie memberikan tanggapannya. Bagus, ini semua rakyat butuh keadilan yang nyata, adil bukan keadilan KW. Nah, di sini teman kita Pinky memberikan tanggapannya. Semangat para pejuang kebenaran. Dengan kebenaran NKRI akan aman dan nyaman, merdeka 100%. Nah, di sini teman kita Muhammad memberikan tanggapannya. Andai hakimnya seperti ini, yakin negara akan damai. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Rohi memberikan tanggapannya. Yakinlah siapapun yang mempersulit orang pasti akan dipersulit urusannya di kemudian hari. Nah, di sini teman kita Wardoyo memberikan tanggapannya. Hakim seperti Bapak ini yang ditunggu-tunggu rakyat bisa bicara lantang karena kebenaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini teman kita Pak Nai juga memberikan tanggapannya. Terima kasih Bapak atas kebenarannya demi kebenaran dan kejujurannya untuk mengungkap kebohongan yang selalu disembunyikan. Nah, teman-teman, demikian saja isu panas hari ini dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI harga mati.